Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliantini dari SMA N1 Tambun Selatan, NIP 19670701 199003 2009. Adapun saya adalah guru matematika pada SMA 1 Tambun Selatan. Dalam hal ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai peluang. Materi peluang ini didapatkan hanya pada kelas 11. Dalam dalam peluang ini, A yaitu mengenai kaidah pencacahan, B mengenai ada notasi faktorial, C-nya kombinasi, E-nya peluang suatu kejadian. Nah, kemudian dalam kaidah pencacahan ada yang namanya kaidah perkalian, ada yang namanya kaidah penjumlahan. Adapun kaidah perkalian ini biasanya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temuin mengenai kaidah perkalian. Seperti misal ada contoh soal. Misal dari 5 buah angka 4, 5, 6, 7, dan 8 hendak disusun suatu bilangan genap yang terdiri dari 3 angka. Berapa banyaknya cara yang dapat digunakan untuk membentuk bilangan ini jika angka-angka yang ada pada bilangan itu tidak boleh berulang? Nah, dalam hal ini untuk menjawabnya adalah jika ada bilangan 3 angka, maka kita siapkan 3 angka. Maka angka pertama itu boleh berulang, yaitu 3 kemungkinan. Kemudian bilangan kedua itu tidak boleh berulang, maka hanya ada 4 kemungkinan. Kemudian pada bilangan ketiga yaitu bilangan genap, maka angka-angka terakhir adalah genap. Jika ada yang ditanyakan adalah membentuk bilangan jika angka yang ada pada tidak boleh berulang, maka ada 3 kali 4 kali 3, yaitu ada 36 cara untuk membuat atau menyusun bilangan tersebut. Itu salah satu contoh untuk kaidah perkalian. Jadi dikalikan saja. Kemudian pada kaidah penjumlahan, contohnya adalah di dalam playlist lagu yang dimiliki Ahmad terdapat 3 lagu pop, 4 lagu rock, dan 2 lagu dangdut. Maka banyaknya cara untuk memutar lagu yang dilakukan adalah tinggal menambahkan saja, yaitu 3 lagu pop ditambah 4 lagu rock dan 2 lagu dangdut. Maka ada 9 cara untuk memutar lagu yang dapat dilakukan. Itu ada yang namanya kaidah perkalian dan ada kaidah penjumlahan. Di dalam ini juga ada yang namanya notasi perkalian, notasi faktorial. Apa itu notasi faktorial? Notasi faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan asli secara berurutan dari bilangan 1 hingga bilangan n. Itu yang dimasukkan dengan notasi faktorial. Adapun notasi dari faktorial adalah n tanda seru, tapi dibacanya adalah notasi faktorial. Definisinya adalah perkalian n dikali n-1 dikali n-2 sampai n. Sampai 1. Terakhirnya 1. Jadi dimulai dari n, terakhirnya adalah bilangan 1. Nah, tapi kalau ada 0 faktorial itu adalah 1. Di dalam notasi faktorial dipakai dalam permutasi. Permutasi itu adalah susunan unsur-unsur berdasarkan urutan. Ada beberapa jenis permutasi. 1. Permutasi dengan semua unsur. 2. Permutasi dengan sebagian unsur. 3. Permutasi dengan unsur yang sama. 4. Permutasi siklis. Jadi ada 4 macam-macam permutasi. Yang pertama adalah permutasi dengan semua unsur. Permutasi dilambangkan dengan P.
kemudian ada n faktorial. Kalau permutasi nn itu berarti sama dengan n faktorial. Contoh, banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata Melayu adalah penerapan dari permutasi semua unsur. Karena kata Melayu terdiri dari unsur-unsur yang berbeda, tidak ada huruf yang sama. Dengan demikian, banyaknya susunan yang dapat dibentuk adalah permutasi 66. Jadi ada 6 huruf, ditulis lagi 6 huruf. Maka dituliskan dengan 6 faktorial. Berarti kita mengalikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ada 720 cara menyusun dari kata Melayu. 2 adalah permutasi dengan sebagian unsur. Di sini bedanya dengan permutasi semua unsur, ini ada sebagian yang sama. Contohnya adalah rumusnya adalah permutasi NK itu sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial. Di mana K adalah unsur yang dibutuhkan, ada N adalah unsur yang tersedia. Contoh, banyak bilangan yang terdiri 3 angka berbeda yang dapat disusun dari angka 1, 3, 5, 7, 9 adalah penerapan dari permutasi dengan sebagian unsur, yaitu menentukan bilangan 3 angka dari 5 angka yang ada. Dengan demikian banyak bilangan adalah N-nya 5, banyaknya bilangan tadi 1, 3, 5, 7, 9 dan akan dituliskan 3 angka saja. Maka dituliskan di sana adalah permutasi 5, 3. Maka rumusnya adalah 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial, maka hasilnya adalah 60 cara menyusun dari 5 angka yang tersedia disusun menjadi 3 angka. Ada 60 susunan bilangan. Adapun permutasi dengan unsur yang sama, bedanya banyaknya permutasi n unsur memuat k unsur yang sama dinyatakan dengan p unsur. Jadi ada beberapa angka yang sama di dalam suatu yang diketahui. Contoh, banyaknya susunan yang dapat dibentuk dari kata matematika. Ada beberapa unsur yang sama, yaitu M, ada 2, T, ada 2, A, ada 2. Adalah penerapan dari permutasi dengan unsur yang sama. Jadi ada beberapa unsur yang samanya. Dengan demikian, banyaknya susunan huruf, jumlah keseluruhan huruf matematika adalah 10. M-nya ada 2. A-nya ada 3, kemudian A-nya ada 2. Maka permutasinya adalah N faktorial dibagi K faktorial dibagi kali lagi M faktorial. Maka hasilnya ada 151.200 cara untuk membuat atau menuliskan kata matematika. Karena yang samanya itu dihitung lagi. Itu adalah yang namanya matematika beberapa unsur yang sama. Kemudian ada permutasi siklis. Permutasi siklis ini adalah permutasi melingkar. Banyaknya permutasi siklis atau melingkar dari n unsur yang berbeda adalah rumusnya permutasi siklis adalah n-1 faktorial. Contoh, dalam suatu rapat pengurus OSIS hadir 6 orang siswa. Jika mereka duduk mengitari meja yang bundar, maka banyak posisi duduk mereka merupakan penerapan dari permutasi siklis dengan N sama dengan 6. Jadi banyaknya orang 6 yaitu berarti N-1 faktorial berarti 5 faktorial berarti sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 120 cara duduk melingkar dari pengurus OSIS tersebut. Demikian kiranya materi ini dapat saya sampaikan sehingga dapat berguna bagi pemakai, yaitu materi siswa-siswi SMA kelas 2 kelas atau kelas 11.
Demikian kiranya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.